Baik, teman-teman, gimana keadaannya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, sehat selalu teman-teman. Untuk kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas literasi bahasa Inggris dari TO gratis yang kedua di tanggal 15 Februari 2025 ya teman-teman. Ya, jadi untuk soal yang pertama, kita langsung masuk saja ke pembahasannya di subtes literasi bahasa Inggris. Biasanya kalau bacaan seperti ini ya, kita langsung membaca soalnya ya, sehingga kita mendapatkan gambaran nanti menjawabnya seperti apa dan kita highlight atau garis bawahi di bagian mana saja. Sepertinya teman-teman sudah terbiasa seperti itu ya. Nih, coba kita contohkan, misalkan ada bacaan. Nah, bacaan ini untuk soal nomor berapa aja. Bisa teman-teman lihat, oh, ternyata di sini sampai bacaan yang ke-5 ya teman-teman. Untuk soal satu, apa yang dicari gitu. Kita lihat, what is the main idea of the passage? Ya, jadi yang satu gagasan utamanya apa dari bacaan tersebut. Yang kedua, why is Thomas Edison mentioned in the passage? Ya, kenapa Thomas Edison itu disebutkan di dalam bacaan itu? Yang ketiga, based on the passage, what happens when people learn from failures? Nah, dari bacaan tersebut, apa yang terjadi ketika seseorang belajar dari kegagalannya? Yang keempat, what lesson can be learned from the passage? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari bacaan tersebut? Dan yang kelima, how does adaptability contribute to success? Jadi, bagaimana kemampuan beradaptasi itu berkontribusi atau berpengaruh terhadap kesuksesan kita. Ya, kita secara garis besar udah tahu nih, oh mau ngejawabnya seperti apa dan kita garis bawahnya di bagian mana. Oke. Lanjut, baru kita baca bacaannya. Many people believe that comes from hard work and talent, but in reality, persistence and adaptability play an even greater role. Many famous inventors, such as Thomas Edison, failed hundreds of times before achieving success. Instead of giving up, they learned from their mistakes and improved their ideas. This ability to adapt and continue trying despite failures is what truly leads to achievement. Even in business and personal life, those who keep learning and adjusting to new challenges often find long-term success. Ya, jadi kita langsung bisa ketemu nih. Oh, gagasan utamanya apa? Nah, dari bacaannya kita bisa melihat opsi-opsinya yang paling sekiranya mengena ya, yang cocok apa hubungannya atau gagasan ide dari bacaan tersebut. Nah, kunci jawabannya yang benar adalah yang C, persistence and adaptability lead to success. Coba kita bahas per opsi. Yang A salah. Talent is the most important factor in success. A salah, kenapa? Bacaan menekankan pentingnya ketekunan dan kemampuan beradaptasi bukan bakat semata. Ya, di sini talent is most important. Di sini disebutkan bahwa faktor kesuksesan adalah bakat, padahal di sini lagi bahas ini persistence and adaptability. Ya, itu adalah yang bisa menjadikan seseorang menuju kesuksesan. Yang B, hard work guarantees success. Bacaan menyebutkan bahwa kerja keras penting, tetapi bukan satu-satunya faktor keberhasilan. Memang benar, ya, bisa membuat seseorang menjadi sukses, tapi bukan jaminan bahwa setiap orang yang kerja keras bakal menuju kesuksesan. Ya, belum tentu, teman-teman. Tidak sesuai bacaannya, intinya ya, tidak sesuai bacaannya. Dan yang C,
Persistence and adaptability lead to success. Bacaan menyatakan bahwa ketekunan dan kemampuan beradaptasi adalah faktor utama dalam meraih keberhasilan. Nah, ini yang sesuai dengan bacaannya. Jadi, jawaban yang benar yang C. Yang D salah kenapa? Thomas Edison was the most successful inventor. Thomas Edison hanya digunakan sebagai contoh, bukan fokus utama bacaannya. Jadi, ini lagi nggak ngomongin biografi Thomas Edison ya, tapi kita sedang membahas tentang faktor menuju keberhasilan atau kesuksesan, yaitu ketekunan dan kemampuan beradaptasi. Yang A, failure should be avoided at all costs. Bacaan menunjukkan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar, bukan sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya. Ya. Jadi dari semua opsi-opsi ini yang paling menunjukkan ya gagasan utama atau topik yang dibicarakan utamanya adalah persistence and adaptability lead to success. Yang C jawabannya. Lalu yang kedua, kenapa Thomas Edison disebutkan di dalam bacaan tersebut? Why is Thomas Edison mentioned in the passage? Nah, kita langsung ke kunci jawabannya, itu yang B yang benar teman-teman. Kita bahas per opsinya. Yang A salah. To show that intelligence leads to success. Nah, ini tidak sesuai dengan bacaan ya. Bacaan tidak menyebutkan kecerdasan sebagai faktor utama kesuksesan Thomas Edison. Ya, Thomas Edison itu mencapai keberhasilannya bukan karena kepintaran saja, atau di bacaan ini tidak menyebutkan kepintarannya, tidak dibahas ya kepintaran Edisonnya. Dan yang B, to provide an example of persistence. Nah, yang B benar, Edison disebutkan sebagai contoh seseorang yang terus mencoba meskipun mengalami banyak kegagalan, atau yang disebut dengan ketekunan. Jadi beliau Thomas Edison disebutkan untuk membuktikan adanya contoh seorang yang berhasil disebabkan oleh persistence itu atau ketekunan ya. Orang yang tekun yang walaupun berkali-kali gagal namun tetap terus mencoba. Ya. Yang C, to argue that inventors are more successful than others. Tidak ada perbandingan antara penemu dan profesi lain dalam bacaan. Ya. Yang D, to highlight the importance of education. Nah, dia juga salah karena bacaan tidak membahas pendidikan sebagai faktor utama kesuksesan. Ya, tidak ada bacaan atau pembahasan mengenai education atau mengenai pendidikan. Yang E, to emphasize the value of talent. Yang E juga salah, bacaan lebih menekankan ketekunan dan adaptasi dibandingkan dengan bakat. Ya, kita nggak lagi ngomongin bakatnya Thomas Edison, tapi tentang persistence-nya Thomas Edison. Memang dia juga punya bakat, punya kecerdasan, intelligence, tapi yang sedang dibicarakan adalah persistence-nya beliau, ya. Yang B yang benar, teman-teman. Terus yang nomor 3. Dari bacaan tersebut, apa yang terjadi ketika seseorang belajar dari kesuksesannya? Based on the passage, what happens when people learn from failures? Jawabannya adalah yang B. Ya, yaitu mereka bisa meningkatkan peluang dia untuk menuju kesuksesan. A, salah. They avoid taking risk in the future. Bacaan menunjukkan bahwa orang yang belajar dari kegagalan terus mencoba, bukan menghindari risiko. Orang yang belajar dari kegagalan itu mencoba, bukan untuk menghindari risiko di masa depan. Bukan ya. Nah, yang B benar ya tadi. Karena bacaan menjelaskan bahwa orang yang belajar dari kegagalan dapat meningkatkan peluang suksesnya mereka. Yang C, they become less motivated. Ya, bacaan justru menunjukkan bahwa belajar dari kegagalan membuat seseorang lebih gigih, lebih termotivasi. Ya, bukannya malah mereka kurang motivasi kalau belajar dari
kegagalan. People learn from failure, maka dia kurang motivasi. Tidak ya, justru malah dengan banyaknya pelajaran yang kita ambil dari kegagalan kita, itu membuat seseorang lebih termotivasi, lebih gigih lagi. Harusnya seperti itu. Ya, jadi yang C salah. Dan ini juga tidak sesuai dengan bacaannya, karena ini sedang membahas faktor kesuksesan ya. Bacaannya membahas faktor kesuksesan. Yang D, they stop making mistakes. Nah, ini juga salah nih. Kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang tidak bisa dihindari sepenuhnya ya. Gak mungkin seseorang bakal tidak melakukan kesalahan ya. Pasti nanti walaupun dia kegagalan, walaupun dia udah di puncak kesuksesan, mungkin masih ada kegagalan atau kesalahan-kesalahan yang bisa dia dapatkan ya. Jadi bukan berarti orang yang belajar dari kesalahan maka orang itu akan bisa memberhentikan dirinya ya, bisa berhenti melakukan kesalahan, nggak mungkin ya. Itu. They focus yang E ya. They focus only on their weakness. Yang E salah juga, bacaan menekankan perbaikan diri. Justru bacaan yang di atas itu menekankan kepada perbaikan diri secara keseluruhan ketika belajar dari kegagalan, bukan malah hanya fokus pada kelemahan kita. Jadi yang tepat adalah yang B ya jawabannya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 4. What lesson can be learned from the passage? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari bacaan tersebut? Jawaban yang benar adalah yang C. Persistence and adaptability are key to success. Dan ini adalah gagasan utama yang tadi kita dapatkan jawabannya di soal nomor 1. Karena memang dari tadi itu bahasan dari bacaannya hanya membahas tentang persistence, ketekunan, dan adaptability, kemampuan beradaptasi, yang mana itu faktor menuju kesuksesan. Ya. Jadi coba kita rombak satu-satu dari yang A. Success is only for those with natural talent. Sukses itu hanya untuk mereka yang punya bakat natural ya. Salah ya jawabannya. Bacaan menunjukkan bahwa bakat saja tidak cukup untuk mencapai keberhasilan ya. Yang B, failure is a sign that you should quit. Dan yang B, kegagalan adalah tanda bahwa kamu tuh harusnya udah keluar aja, sudah menyerah saja dari hal itu. Padahal dari bacaan menegaskan bahwa kegagalan itu adalah peluang untuk belajar dari kesalahan-kesalahan kita buat, bukan alasan untuk menyerah. Ya. Yang C benar, karena bacaan menekankan bahwa kombinasi ketekunan dan kemampuan beradaptasi adalah faktor utama dalam kesuksesan. Ya, sudah. Yang D, hard work alone is enough to succeed. Bacaan menyebutkan bahwa kerja keras penting, tetapi tanpa adaptasi dan ketekunan sukses tidak terjamin. Ya, masa cuman karena bekerja keras secara sendiri itu cukup untuk mencapai kesuksesan? Ya tidak ya. Faktor dari kesuksesan itu tidak hanya dari kerja keras. Ya tidak cukup dengan kerja keras saja, tetapi perlu persistent adaptability. Jadi ini juga salah. Dan yang ketiga, only inventors can learn from failure. Hanya penemu saja yang bisa belajar dari kegagalan. Nah, pelajaran atau belajar dari kegagalan itu tidak hanya seorang penemu saja, tetapi bisa berlaku untuk semua orang. Semua orang bisa belajar dari. Lanjut, soal nomor 5. Soal nomor 5 ini, how does adaptability contribute to success? Bagaimana bisa kemampuan beradaptasi itu berperan terhadap jawabannya yang A. Jawabannya. It helps people adjust to new challenges. Ya. Benar. Bacaan menjelaskan bahwa kemampuan beradaptasi dapat membantu seseorang menghadapi tantangan baru. Ya. Sehingga ketika ada tantangan baru yang mana dia menambah skillnya atau meningkatkan
meningkatkan mental dan kemampuan yang dia miliki. Jadi semakin bertambah levelnya untuk menuju atau menapaki tangga-tangga kesuksesan seperti itu. Yang B, it makes people avoid failure. Yang B salah, ya. Dari bacaan tersebut justru ditekankan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya. Yang C, it allows people to work less. Yang C juga salah. Dari bacaan tidak menyebutkan bahwa beradaptasi berarti bekerja lebih sedikit. Ya, karena uh, punya kemampuan adaptability, ya semuanya kemampuan beradaptasi itu bisa menyebabkan seseorang kerjanya jadi sedikit. Tidak ya, tidak seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan bacaannya. Yang D, it guarantees immediate success. Nah, ini instan menjamin kesuksesan yang instan. Tidak ya. Kesuksesan tidak selalu instan, bahkan bagi mereka yang gigih dan mudah beradaptasi. Yang E, it prevents people from making mistakes. Baca menunjukkan bahwa kesalahan tetap bisa terjadi, tetapi orang yang beradaptasi bisa belajar dari. Bukan berarti kita bisa beradaptasi, jadi mencegah kita untuk tidak melakukan kesalahan. Pasti setiap orang pasti melakukan kesalahan. Cuman orang yang bisa beradaptasi itu bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang dia perbuat dan belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Ya itulah. Nah, ini soal bacaan yang pertama. Terus ini bacaan yang kedua. Nah, seperti biasa, ini biasanya secara umum adalah kita lihat dulu soal-soalnya sehingga kita tahu fokus bacaan kita ini kemana. Ya. Yang pertama, what is the tone of the passage? Apa nih suasana dari bacaannya, seperti apa suasananya? Yang ketujuh, what is the main idea of the passage? Gagasan utama. Yang kedelapan, why does the author mention that the world is constantly changing? Nah, ini tentang si penulis bacaan itu menyebutkan bahwa dunia itu terus berubah. Kenapa? Ya dunia itu kenapa gitu. Dan yang kesembilan, what can be inferred about people who are not adaptable? Ya, apa akibatnya bagi orang yang dia itu tidak bisa beradaptasi, tidak mudah beradaptasi. 10. Based on the passage, what is possible consequence of giving up too easily? Dari bacaan itu, kira-kira konsekuensi yang masuk akal yang mungkin jika seseorang itu menyerah, terlalu mudah menyerah ya. Terlalu mudah menyerah, apa konsekuensinya yang mungkin? Nah, itu menjawab soal nomor 6 sampai 5. Yang coba kita bahas. Yang nomor 6 jawabannya suasananya yaitu encouraging. Ya. Yang pertama ada opsi pesimistik yang A ya. Itu salah karena dari bacaan itu tidak menunjukkan pesimisme, justru memberikan motivasi agar tidak menyerah. Nih, bisa dibaca ya. Bisa saya tahan sebentar di sini untuk teman-teman membaca karena biar waktunya lebih singkat ya teman-teman. Sehingga tidak boros-boros waktu untuk membaca bacaan. Kita langsung ke pembahasan di soal-soalnya saja. Ya, bacaan tidak menunjukkan pesimisme, justru memberikan motivasi agar tidak menyerah. Ya, jadi bacaan ini ya itu seputar tentang motivasi agar seseorang itu tidak mudah menyerah untuk menuju ke kesuksesan. Yang B, encouraging. Ya, bacaan memberikan semangat atau memberikan motivasi ya.
encouraging, motivasi dengan menekankan pentingnya ketahanan dan adaptasi untuk mencapai kesuksesan. Ya, berarti sesuai ya, yaitu bacaan ini suasananya itu untuk memberikan semangat atau suasananya memberikan motivasi bagi para pembacanya. Jadi yang benar yang B. Yang C, sarkastik. Ya, masa bacaan tersebut ada unsur sindiran? Tidak ya. Dari yang kita baca tadi, bacaan tersebut tidak ada kata-kata menyindir. Yang D, netral. Bacaan tidak hanya menyampaikan fakta secara netral. Ya, bukan hanya artikel-artikel bacaan yang itu menjabarkan sebuah fakta, namun tetapi juga di sini adalah dorongan positif dari bacaan-bacaan tersebut ya, memberikan kata-kata positif kepada para pembaca agar bisa termotivasi dari bacaannya. Yang E, critical atau bacaan kritik. Ya, dari bacaan itu tidak ada mengkritik siapapun secara langsung, melainkan memberikan panduan positif. Ya, jadi intinya nomor 6 yang benar adalah yang B. Lanjut nomor 7. What is the main idea of the passage? Jadi gagasan utamanya apa nih dari bacaan tersebut? Nah, bacaannya yang benar adalah ini ya, resilience and in addition resilience, adaptability. Ya, yang pertama membahas tentang resilience yaitu ketahanan, yang kedua tentang adaptability. Selain resilience, adaptasi, kemampuan beradaptasi juga merupakan faktor krusial, faktor yang penting yang bisa menuju kesuksesan atau mengantarkan kesuksesan. Ya, jawabannya yang C nomor. Resilience and adaptability are key to achieving success. Yang A, intelligence is the most important factor in success. Nggak bahas tentang ini ya, tentang kecerdasan ya dari tadi ya. Dari bacaan justru menekankan bahwa kesuksesan tidak hanya bergantung pada kecerdasan atau bakat. Dan failure should be yang B ya. Yang B, failure should be avoided at all cost. Bacaan justru menekankan bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju sukses ya. Pasti setiap kesuksesan itu didapatkan dari kegagalan-kegagalan yang pernah didapatkan. Yang C benar jawabannya, karena ketahanan, resilience, dan kemampuan beradaptasi, adaptability adalah kunci utama kesuksesan. Maksud dari bacaannya itu yang ini ya, membahas tentang ketahanan dan kemampuan adaptasi. Yang D, hard work is unnecessary if a person is talented. Salah ya, tidak ada pernyataan dalam bacaan yang menyebutkan bahwa kerja keras tidak diperlukan. Only business people need to be adaptable. Yang E juga salah, adaptasi penting di berbagai aspek kehidupan, bukan hanya di dalam bisnis saja. Lanjut ke nomor 8. Why does the author mention that the world is constantly changing? Kenapa penulis itu menyebutkan bahwa dunia itu terus berubah? Kenapa? Jawaban yang benar adalah yang A, to highlight the importance of adaptability. Karena tadi di bacaan itu tentang membahas kemampuan beradaptasi ya, adaptability. Sehingga bacaan menyebutkan bahwa dunia terus berubah untuk menekankan bahwa adaptasi adalah keterampilan yang penting atau skill yang harus dimiliki menuju kesuksesan. Yang B, to explain why failure is inevitable. B, bacaan tidak menyatakan bahwa perubahan selalu menyebabkan kegagalan. Ya. Yang C, to suggest that only intelligent people can succeed. C, bacaan tidak mengaitkan perubahan dengan kecerdasan. Ya. Yang D,
Juga salah to argue that change is unnecessary. Bacaan justru menekankan bahwa perubahan tidak bisa dihindari, ya, karena terus berubah, dunia terus berubah. Yang E, to emphasize the importance of avoiding challenges. Yang E salah, bacaan justru mendorong pembaca untuk menghadapi tantangan, bukan menghindarinya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. What can be inferred about people who are not adaptable? Jawabannya yang benar A. They may struggle to achieve long-term success. Yang benar A. Kenapa? Bacaan menyatakan bahwa mereka yang tidak beradaptasi bisa tertinggal dibandingkan orang lain. Benar ya? Sehingga dia struggle atau sangat perlu perjuangan ekstra untuk mendapatkan kesuksesan dengan jalur tempuh yang lebih lama. Kalau orangnya tidak mudah beradaptasi. Yang B, they are guaranteed to fail in life. Yang B juga salah, bacaan tidak mengatakan bahwa orang yang tidak beradaptasi pasti gagal, hanya bahwa mereka bisa kesulitan. Ya. Yang C, they are usually more intelligent than adaptable people. Yang C juga salah, tidak ada pernyataan yang menyatakan hubungan antara kecerdasan dan kurangnya adaptasi. Ya. Yang D, they do not face challenges. Ya. Yang D juga salah, semua orang pasti bakal menghadapi tantangan, tetapi yang beradaptasi yang lebih mampu mengatasinya. They are always unhappy. Orang tidak bisa beradaptasi selalu tidak senang. Juga salah. Bacaan tidak menunjukkan kebahagiaan sebagai faktor yang terkait dengan adaptasi. Ya, nggak ada hubungannya. 10. Based on the research, what is possible consequence of giving up too easily? Ya, apa konsekuensi yang mungkin ketika seseorang cepat sekali putus asa, cepat sekali menyerah? Jawabannya yang benar adalah yang A. A person may miss opportunities for success. Yang A yang benar, bacaan menyebutkan bahwa mereka yang menyerah terlalu cepat mungkin kehilangan kesempatan untuk sukses. Ya. Yang B. A person will never make mistakes. Ya. Semua orang bisa membuat kesalahan terlepas dari apakah mereka menyerah atau tidak. Ya, betul ya. Jadi bukan jaminan atau sebuah konsekuensi bila kita cepat menyerah maka tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak ya, mau orang yang menyerah maupun orang yang tidak menyerah pasti akan terus melakukan kesalahan. Yang C, a person will always be satisfied with their life. Yang C juga salah, bacaan tidak menyatakan bahwa menyerah akan membuat seseorang puas dengan hidupnya. Yang D, a person will become more intelligent. Tidak ada kaitannya, yang D juga salah, tidak ada kaitannya antara menyerah dengan peningkatan kecerdasan ya. Masa karena cepat menyerah dia bakal lebih pintar, menjadi orang yang lebih pintar? Tidak ya, nggak ada hubungannya di bacaan tersebut. Yang E juga salah, a person will automatically find another way to succeed. Maka orang itu langsung otomatis nyari jalan lain untuk kesuksesan. Tidak semua orang yang menyerah akan secara otomatis menemukan cara lain untuk sukses. Bisa jadi dia justru putus asa dan tidak mau mencoba lagi kalau orang cepat menyerah. Ya, tidak ada bacaannya di bahasannya di bacaan tersebut. Tidak ada bahasannya. Nah, selanjutnya soal nomor 11, 12, 13.
14 dan 15 memiliki satu bacaan yang sama. Yang 11 apa nih yang dicari? Yang 11 adalah main idea atau gagasan utama. Yang kedua tentang perbedaan antara growth mindset dan fixed mindset. Yang ke-13 tentang suasana bacaannya. Yang 14 apa maksud kata those in the first paragraph. Ya, dari paragraf yang pertama kata those itu maksudnya apa? According to the passage, how can people develop perseverance? Ya, dari bacaan di atas, bagaimana seseorang bisa mengembangkan perseverance-nya. Ya, bagaimana untuk membangun ketekunan. Oke, membangun atau meningkatkan ya, meningkatkan ketekunan yang dia miliki. Ini bacaannya, ya, bisa teman-teman screenshot juga. Oke, kalau sudah screenshot, kalau sudah dibaca, ya, kita langsung ke pembahasan soal persoalnya. Yang ke-11, soal 11. What is the main idea of the passage? Ya, gagasan utamanya apa nih? Jawaban yang benar yang B. Perseverance and the right mindset contribute. Yang B. Bacaan menjelaskan bahwa kombinasi antara ketekunan perseverance dan juga pola pikir yang tepat ya membantu seseorang meraih kesuksesan. Yang A. Intelligence is more important than perseverance. Disebutkan bahwa kepintaran itu lebih penting dibandingkan ketekunan. Yang nggak ada di bacanya, nggak ada tulisan seperti itu atau tidak ada bahasan seperti ini. Justru di bacaan menyebutkan bahwa ketekunan lebih berpengaruh dibandingkan kecerdasan. Yang C. Talent is most crucial factor in achieving goals. Bakat itu lebih krusial, faktor yang krusial untuk mendapatkan yang kita inginkan, ya, mendapatkan tujuan kita. Ya, itu juga salah karena di bacaan justru menekankan bahwa kemampuan dapat dikembangkan melalui usaha, bukan hanya bergantung pada bakat saja. Yang D, people with fixed mindset are always unsuccessful. Nah, ini juga nih, juga salah karena belum tentu orang yang fixed mindset dia tidak bakal sukses. Karena banyak juga orang yang sukses tapi dia juga memiliki fixed mindset ya. Jadi yang D salah. Bacaan menyebutkan bahwa mindset tetap atau fixed mindset dapat menghambat pertumbuhan, tetapi tidak berarti mereka selalu gagal. Ya, tidak berarti mereka akan tidak pernah sukses. Bukan berarti seperti itu ya. Yang E, success is only possible for those with natural abilities. Salah ya. Bacaan justru menyatakan bahwa sukses bisa diraih dengan usaha, bukan hanya dari bakat alami. Ya, pokoknya yang ini tidak sesuai bacaan, tidak sesuai, tidak sesuai, tidak sesuai. Yang sesuai hanya yang B, itulah yang dipilih. Sepertinya mudah ya. Lanjut 12. Kenapa si penulisnya menyebutkan perbedaan antara growth mindset dan fixed mindset? Kenapa? Ya, jawabannya yang C, karena untuk menunjukkan bahwa sebuah pola pikir itu bisa mempengaruhi seseorang, bisa mempengaruhi kemampuan seseorang untuk terus ketika mendapatkan banyak tantangan.
Yang C, jawabannya benar karena bacaan membandingkan growth mindset dan fixed mindset untuk menunjukkan bagaimana pola pikir itu memengaruhi cara seseorang dalam menghadapi tantangan. Jika banyak tantangan, orang yang memiliki pola pikir yang growth itu lebih baik menghadapi tantangan dibandingkan yang fixed mindset. Jadi pola pikir juga berpengaruh terhadap cara seseorang menghadapi tantangan-tantangan yang dia terima. Yang A, to explain why intelligence is more important than effort. Nah, yang A itu salah karena bacaan menyatakan bahwa usaha lebih penting daripada kecerdasannya. Justru kebalikan dari pernyataan opsi A. Yang B, to prove that talent is a fixed trait. Yang B juga salah, bacaan tidak menyebutkan bahwa bakat adalah sesuatu yang tidak bisa berubah. Ya, tidak menyebutkan hal itu. Yang D, to argue that only naturally intelligent people can succeed. Yang D salah, bacaan justru menekankan bahwa siapapun bisa berkembang melalui usaha dan pola pikir yang tepat. Yang E, to emphasize that failure is always a bad thing. Ya, bacaan justru menyebutkan bahwa kegagalan adalah kesempatan untuk belajar, bukan sesuatu yang selalu buruk ya. Kita tidak berpikiran bahwa failure itu atau kegagalan itu always bad thing, selalu hal-hal yang buruk, bukan berarti seperti itu, tetapi dengan kegagalan bisa menjadi hal bagus karena ketika kita bisa belajar dari kegagalan itu. Yang salah ya. Yang benar jawabannya apa tadi? Yang C. Yang 13 pertanyaannya adalah suasananya. Ya, suasana dari bacaan-bacaan di atas itu sudah kita ketahui bahwa itu mirip kayak bacaan sebelumnya, yaitu untuk memotivasi, encourage ya. Karena bacaan memberikan motivasi kepada pembaca dengan menjelaskan bahwa ketekunan dan pola pikir yang benar dapat membantu meraih kesuksesan. Ya, jadi yang salah pasti salah, Jakarta salah, netral kritikal juga salah karena dari bacaan tersebut tidak ada kata-kata yang justru pesimis atau kata-kata yang nyindir, kata-kata yang hanya sekedar fakta, tapi ada dorongan untuk pembacanya agar termotivasi atau kata-kata yang mengandung kritik yang tidak ada ya. Jadi yang benar hanya yang A, yang lainnya salah. Bisa dibaca. Kita langsung skip ya karena dibahas tadi. Yang 14, what does the word those in the first paragraph refer to? Ya, those di paragraf pertama. Ini paragraf pertama. Coba those. Those who continue working toward their goals despite difficulties often accomplish more than those who rely only on their natural abilities. Nah, kata those ini maksudnya apa? Yang benar jawabannya maksudnya adalah individuals who rely on natural abilities. Ya. Kalau A, jawabannya people who have a fixed mindset. Nah, itu bukan ya. Terus tidak merujuk kepada orang yang tentang pola pikir tetap. Ya, tidak merujuk pada itu, tapi pada orang yang mengandalkan bakat alami, natural abilities. Jadi jawaban yang B yang benar, karena those dalam konteks ini mengacu pada orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuan bawaan tanpa berusaha keras. Yang benar yang B. Yang C merujuk pada researchers studying perseverance. Ya, tidak ada penyebutan langsung tentang peneliti dalam kalimat tersebut. Atau yang D, successful business leader. Bukan juga, those-nya tidak, maksudnya tidak tertuju kepada pemimpin bisnis. Atau students who study hard, juga tidak berhubungan tentang siswa yang bekerja keras ya. Seperti itu. Yang benar
Yang B. Insya Allah udah ya yang ini ya. Lanjut yang 15. Bagaimana orang bisa mengembangkan, meningkatkan, menumbuhkan rasa ketekunan atau ketekunan pada dirinya. Ya. Jawaban yang benar adalah yang A. By setting achievable goals and learning from mistakes. Supaya dia orangnya jadi tekun, dia dengan menyeting atau membuat goals-goals, tujuan-tujuan yang kiranya bisa ia gapai, ya, yang bisa ia capai, dan dengan mempelajari atau belajar dari banyaknya kesalahan-kesalahan yang telah ia perbuat. Di bacaan menyebutkan bahwa menetapkan tujuan yang realistis yang bisa kita capai ya, dan belajar dari kesalahan membantu seorang bisa membangun ketekunan. Nah, yang B, by avoiding challenges and failures. Nah, di bacaan justru itu menyatakan bahwa menghadapi tantangan adalah bagian penting dalam membangun ketekunan, bukan sebaliknya. Ya, untuk mencegah dari banyaknya tantangan atau banyaknya kegagalan, ya, bukan. Yang benar justru dari bacaan itu dengan menghadapi tantangan itu bisa menjadi bagian penting dalam membangun ketekunan. Yang C, by focusing only on intelligence and talent. Yang C juga salah karena bacaan menekankan pentingnya usaha bukan hanya mengandalkan kecerdasan dan juga bakat. Ini fokus hanya kepada intelligence and talent ya, tidak ya. Ini salah. Yang D, by relying on feedback from others without self improvement. Ini ada tanpa mengembangkan diri. Ya salah karena bacaan menyarankan untuk mencari umpan balik tetapi juga menekankan pentingnya perbaikan diri ya. Jadi bukan hanya kita mencoba untuk mencari saran atau mencari feedback dari orang-orang sekitar kita, tetapi kita juga harus bisa memperbaiki diri kita untuk meningkatkan rasa. Yang E salah, by giving up when faced with difficulties. Dengan cara menyerah ketika dihadapi banyaknya kesulitan. Masa karena menyerah dihadapi banyak kesulitan bisa membangun ketekunannya, tidak mungkin ya. Berarti yang salah, bacaan mengajarkan bahwa dari bacaannya tadi ya, justru mengajarkan bahwa menyerah bukanlah cara untuk mencapai kesuksesan. Lanjut, ini berarti bacaan untuk soal nomor 16 dan nomor 20. Nah, bisa teman-teman cermati. Bisa mau di SS, bisa di SS. Nah, ini. Ya, silakan di SS jika mau di SS. Itu bacaannya. Sekarang seperti biasa kita coba baca-baca dulu soal dari bacaannya ya. Nah, soal-soalnya itu apa aja sih yang dipertanyakan? Yang pertama, why is adaptability considered a valuable skill? Kenapa sih adaptasi itu merupakan skill yang memiliki nilai ya, skill yang berharga. Kenapa? Yang 17, apa maksud dari kata those di paragraf pertama? Ya, masih mudah. 18, what does setbacks in the third paragraph refer to? Maksudnya setbacks apa di paragraf ketiga? 19, what can be concluded about companies that resist change? Nah, apa yang bisa jadi kesimpulan dari perusahaan-perusahaan yang dia itu menolak melakukan
perubahan atau tidak mau atau tidak bisa melakukan perubahan drastis. Yang 20, how can people improve their adaptability? Bagaimana seseorang bisa mengimprove, meningkatkan skill adaptasinya, skill kemampuan adaptasinya bagaimana caranya. Kita lanjut ke soal per soal dari bacaan di atas. Nomor 16. Why is adaptability considered a valuable skill? Jadi tadi sudah dijelaskan kenapa nih adaptasi itu menjadi skill yang berharga. Jawabannya yang C. Because it helps individuals navigate uncertainty and seize opportunities. Ya, yang C, karena di bacaan itu menjelaskan bahwa kemampuan beradaptasi memungkinkan seseorang menghadapi ketidakpastian dan bisa memanfaatkan peluang yang baru. Ya. Yang A, because it allows people to avoid failure. Yang A salah. Masa bisa menyebabkan seseorang itu bisa terhindar dari kegagalan. Tidak mungkin ya. Bacaan menyatakan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses pembelajaran, bukan sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya. Yang B, because it guarantees immediate success. Nah, ini kesuksesan instan juga salah. Yang D, because it prevents people from making mistakes. Ya, itu bisa mencegah seseorang untuk melakukan kesalahan. Masa karena kemampuan adaptasi bisa orang-orang nggak ngelakuin kesalahan lagi? Nggak mungkin ya. Terus dari bacaan itu ya, menekan bahwa orang beradaptasi tetap bisa membuat kesalahan, tetapi mereka belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Yang E juga, because it makes life completely predictable. Ya, justru di bacaan itu menyatakan bahwa hidup tidak bisa diprediksi dan beradaptasi adalah cara terbaik untuk menghadapinya. Ya, karena hidup tidak bisa diprediksi, maka pentingnya memiliki kemampuan adaptasi. Masa karena punya kemampuan adaptasi bisa membuat kehidupan kita itu bisa diprediksi? Enggak ya. Hidup itu tidak bisa diprediksi. Yang salah. Selanjutnya, yang 17. What does the word those in the first paragraph refer to? Yang pertama ya. Those. Nah ini. Those who can adjust to new situations, learn quickly, and embrace change tend to achieve long-term success. Nah, ini bisa kita lihat dari paragraf kalimat sebelumnya. In today's fast changing world, adaptability is one of the most valuable skills a person can have. Nah, valuable skill a person can have. Jadi 17 jawabannya adalah yang B ya, yaitu individual atau seseorang yang bisa beradaptasi dan bisa belajar. Nah, kenapa bukan yang A? Ya, karena yang A itu mengacu pada individu yang dapat beradaptasi. Yang A itu mereka itu menolak perubahan atau orang-orang yang menolak perubahan. Who fail to embrace change, bukan mengacu pada itu, tapi mengacu kepada orang-orang yang bisa beradaptasi. Terus yang C, companies that resist innovation juga bukan. Ini membahas perusahaan tapi dalam bagian lain, bukan di paragraf pertama ya. Business leaders who struggle with new ideas juga tidak ada penjelasan spesifik tentang pemimpin bisnis dalam paragraf pertama. Researchers studying adaptability juga tidak nyambung ya. Tidak menyebutkan peneliti, nggak ada peneliti secara langsung ya, disebutkan secara langsung di bacaan. Jadi konteks yang benar adalah ini yang B, mengacu pada orang-orang yang dapat menyelesaikan diri dan belajar dengan cepat. Nah, kalau kita lihat bacaan itu, kita ngelihat those itu kembali kepada ini, person yang punya adaptability ya.
person yang punya adaptability. Seperti jadi jawabannya yang B ya. Individuals who can adapt and learn. Terus yang nomor 18 lanjut. What does setbacks in the third paragraph refer to? Apa maksudnya nih yang ke paragraf ketiga? Ini paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Setbacks yang ini ya. Another important aspect of adaptability is resilience when faced with challenges or setbacks. Resilient individuals do not give up easily. Nah, kita bisa lihat tuh bahwa setback itu maksudnya adalah unexpected failures or difficulties, ya, karena berkaitan dengan tantangan tadi ya. Yang B, kenapa bukan B? Successful business strategies. Karena setbacks tidak merujuk pada strategi bisnis yang sukses, melainkan hambatan yang dihadapi seseorang, ya, hambatan atau tantangan. Ya. Sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Kata setback dalam paragraf ketiga merujuk pada kegagalan atau kesulitan yang tidak terduga. Yang C juga bukan ya, long term career achievement. Tidak masuk ke situ konteksnya. Bacaan tidak mengaitkan setbacks dengan pencapaian karir, financial success, immediate rewards juga bukan. Dan salah. Tidak ada hubungannya setbacks dengan kesuksesan, juga tidak berhubungan dengan hadiah langsung, immediate rewards. Yang benar yang A ya, berkaitan dengan kesulitan yang tidak terduga atau challenges, ya, tantangan atau hambatan. Yang ke-19, what can be concluded about companies that resist change? Ya, bagaimana yang bisa kita simpulkan dari perusahaan yang dia itu tidak melakukan perubahan, yaitu yang A, they are most likely to struggle in the long run. Nah, dibacaan menyatakan bahwa perusahaan yang menolak inovasi, menolak melakukan perubahan, itu akan beresiko dia itu tidak relevan di masa depan, sehingga struggle, ya, dia berjerih payah dalam perjalanan yang panjang. Kalau yang B, they will always be successful. Nah, ini juga masa siapa yang menjamin akan selalu sukses? Gak ada yang menjamin ya. Kalau menolak inovasi dia bakal sukses terus. Justru kebalikannya, di bacaan itu justru menyebutkan bahwa perusahaan yang menolak perubahan akan kesulitan untuk berkembang. Yang C, they do not need to adapt to new trends. Yang C juga salah. Bacaan justru menegaskan bahwa beradaptasi dengan tren baru sangat-sangat penting. Ya, usaha di sini tidak perlu untuk adaptasi. Mereka tidak butuh adaptasi, tidak ya. Terus they will easily overcome challenge. Dia mudah beradaptasi dari banyaknya tantangan atau hambatan. Tidak ya. Yang tidak ada indikasi bahwa perusahaan yang tidak beradaptasi akan dengan mudah mengatasi tantangan. Ya, mudah mengatasi tantangan ya. Justru malah akan kesulitan perusahaan yang tidak melakukan inovasi, yang menolak melakukan inovasi. Yang A, they are guaranteed to fail immediately. Ini juga nih, pasti bakal gagal secara instan, langsung gagal. Enggak juga ya. Bacaan tidak mengatakan bahwa perusahaan akan instan gagal secara langsung ya, tetapi mereka lebih rentan terhadap kesulitan. Jika perusahaan itu menolak melakukan perubahan, maka lebih rentan terhadap kesulitan. Bukan berarti perusahaan akan langsung gagal seperti itu. Jadi salah yang B sampai E salah, yang benar yang A. They are more likely to struggle in the long run. Terakhir 20, how can people improve their adaptability? Bagaimana seseorang bisa meningkatkan
kemampuan adaptasinya, yaitu jawabannya yang B, by learning new skill and maintaining a flexible mindset dengan cara mempelajari kemampuan baru, eh, ke skill baru, dan bisa memaintain mindset yang fleksibel, ya, mindset yang fleksibel, tidak saklek atau tidak fixed mindset. Yang A, by avoiding challenges and difficulties, ya. Justru di bacaan menyatakan bahwa menghadapi tantangan adalah bagian penting dari berkembangnya kemampuan beradaptasi. Bukan karena kita tidak dapat atau tidak mau menghindarkan diri dari challenges and difficulties, itu kita bakal meningkat challenges itu, tantangan dan juga kesulitan-kesulitan, kita tidak mau menghadapinya, maka kita akan meningkat skill adaptability-nya. Itu tidak, ya, itu dengan kita menghadapi tantangan dan juga menghadapi kesulitan agar bisa meningkatkan skill adaptability-nya. Jadi ini salah yang A. Yang C, by relying only on their natural abilities. Nah, ini mirip yang tadi, ya. Hanya dengan mengandalkan natural abilities atau bakat yang ada, juga tidak bisa mengimprove, tidak bisa meningkatkan skill adaptability-nya. Yang D, by refusing to accept feedback. Yang D, justru dengan mencari umpan balik adalah bagian penting dalam mengembangkan keterampilan adaptasi. Ya, kita harusnya accept the feedback, bukan malah nge-refuse atau menolak untuk menerima umpan balik atau kritikan-kritikan kepada diri kita, ya, sehingga kita tidak mau berubah nih, ya, tidak mau berubah dan akhirnya tidak bisa mengimprove atau meningkatkan kemampuan adaptasi kita, ya. Yang terakhir B, ignoring new opportunities, yaitu kita tidak memedulikan, ya, mengacuhkan kesempatan yang ada, kesempatan yang baru. Justru di bacaan tadi itu menyarankan untuk memanfaatkan peluang yang ada, peluang-peluang yang baru yang kita dapatkan, bukan malah mengabaikannya. Seperti itu. Jadi A, C, D ya salah. Jawaban yang benar adalah yang B, teman-teman. Ya, kalau dilihat sekilas, ya, ini literasi bahasa Inggris itu jawabannya hanya ada satu opsi yang benar gitu, ya. Ibarat kata itu mudah. Nah, kalau bisa diistilahkan mudah, karena tidak ada kata-kata yang mirip. Ya, mungkin ada beberapa sih, cuman kebanyakan atau mayoritas itu di opsi-opsinya itu tidak ada opsi yang menjebak, tidak ada dua jawaban yang benar, hanya ada satu jawaban saja yang benar. Benar, yang lainnya kalau kita seleksi, ya, yang lain itu salah semua. Jadi lebih mudah gitu, ya, dibandingkan penalaran umum yang mungkin ada jawaban yang sama-sama benar, tapi kita nyari yang paling tepat di antara yang benar-benar itu. Ini relatif lebih mudah, ya, seperti itu. Mungkin hanya segini saja penjelasan atau pembahasan soal literasi bahasa Inggris UTBK TO gratis yang kedua ini, teman-teman. Ya, mungkin kalau kecepatan bisa diulang-ulang saja, buat teman-teman bisa di pause juga, bisa dibaca penjelasannya. Dan untuk teman-teman, semoga bisa lebih teliti dan mudah ketika mengerjakan, lancar-lancar ketika mengerjakan soal-soal UTBK nantinya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.